hari ini mau menjelaskan sebenarnya bagaimana sih prinsip kerja produk unit link. Nah, prinsip kerja produk unit link terlebih di Prudential, khususnya di Prudential untuk produk PGB ataupun PSGB, Prulink generasi baru ataupun Prulink syariah generasi baru. Jadi kalau nasabah store duit itu namanya premi. Nah, dari premi yang di store itu sebagian akan membentuk yang namanya nilai tunai. Nah, dari nilai tunai yang terbentuk itu akan dipotong yang namanya biaya asuransi dan administrasi. Jadi teman-teman harus ingat ya, ada 3 hal yang perlu kita ketahui pada saat kita membeli produk unit link, yaitu PGB atau PSGB. Harus dipahami ada 3 unsur, pertama nilai premi, yang kedua nilai tunai, yang ketiga biaya asuransi dan biaya administrasi. Kita bahas satu persatu. Biaya asuransi dan biaya administrasi itu dikenakan berapa besar? Tentunya besarnya biaya asuransi itu tergantung dengan berapa besar UP, uang pertanggungan yang kita beli, dan berapa banyak fasilitas yang kita beli. Semakin banyak riders yang kita beli, tentu biaya asuransinya semakin lebih tinggi. Dan ingat, biaya asuransi itu harus dibayar selama masih mau di-cover. Nah, kalau kita beli proteksi sampai 85, biaya asuransinya harus dibayar sampai 85. Kalau kita beli proteksi sampai 75, biaya asuransi harus dibayar sampai 75. Dan ingat, itu akan meningkat sesuai dengan pertambahan usia. Artinya semakin tua, biaya asuransi itu akan semakin lebih tinggi. Dan perlu dipahami bahwasannya biaya asuransi itu cara bayarnya seperti apa? Nggak bisa hanya bayar biaya asuransi saja, karena sistemnya adalah dipotong dari nilai tunai kita. Jadi kesimpulannya, selama nilai tunai kita cukup untuk membayar yang namanya biaya asuransi dan biaya administrasi, maka proteksi tetap berjalan. Oke. Nah, ini adalah satu hal yang wajib harus diketahui mengenai namanya biaya asuransi dan biaya administrasi. Nah, kemudian kita perlu memahami yang kedua tentang nilai tunai. Nilai tunai itu diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, diinvestasikan dalam hal ini oleh Prudential. Dan ingat, return-nya ataupun ROI-nya, return of investment, atau hasilnya, kalau orang awam bilang tingkat pengembaliannya, itu tidak dijamin. Ya, ingat, itu bisa naik, bisa turun, tergantung dengan jenis fund yang kita pilih dan tergantung dengan kondisi ekonomi secara umumnya. Kurang lebih seperti itu. Dipengaruhi, jadi bisa naik, bisa turun, tidak dijamin ya. Nah, oke, kemudian kalau kita berbicara tentang nilai tunai tadi datangnya dari premi, yaitu sebagian itu yang membentuk nilai tunai. Kenapa dikatakan sebagian? Karena tentunya dari premi itu ada dikenakan yang namanya biaya akuisisi. Nah, apa itu biaya akuisisi? Biaya akuisisi itu adalah biaya operasional. Biaya operasional maksudnya seperti apa? Contoh, seluruh nasabah bayar premi nih, perlu dibukukan, perlu ada sistem, kan perlu ada orang yang mengurusnya, karyawan. Nah, kemudian kalau nasabah klaim, ngurusin klaimnya, habis itu memposting apa segala macam, itu kan perlu biaya. Nah, itu disebut dengan biaya operasional. Nah, biaya operasional ataupun biaya akuisisi itu dikenakan selama 5 tahun, yaitu tahun pertama, tahun kedua, itu adalah 70%, tahun ketiga, keempat, kelima 20%, tahun ke-6 dan seterusnya udah 0%. Jadi dengan kata lain, yang masuk membentuk nilai tunai tahun pertama, tahun kedua itu 30%, tahun ketiga, keempat, kelima 80%, tahun ke-6 dan seterusnya sudah 100%. Nah, yang jadi pertanyaan nasabah paling sering, jadi saya harus store premi berapa lama ya? Nah, itu secara bahasa polis jawabannya adalah wajib, tidak boleh tidak, wajib harus store 3 tahun. Tapi kalau kita cuma store premi 3 tahun, percaya saya, nilai tunai terbentuk itu kan sangat sedikit sekali, sehingga tidak akan bertahan jangka panjang untuk bayar biaya asuransi dan biaya administrasi, sehingga suatu saat polis kita akan lapse. Oleh karena itu, kita sangat menyarankan kalau store premi harus jangka panjang, harus all pay. Ya, selagi kita masih sanggup store, tetap store lah sampai jangka panjang. Karena nggak usah khawatir, semakin panjang kita store premi, semakin banyak nilai tunai kita. Semakin banyak nilai tunai, akan semakin banyak cadangan untuk membayar biaya asuransi dan biaya administrasi. Dan nggak perlu khawatir, perhatikan one day.
suatu saat kita meninggal dunia, kita nggak perlu khawatir, nilai tunai kita itu nggak hilang, akan dikembalikan kepada penerima manfaat kita. Nah, dan terkhusus di produk ini, luar biasanya Prudential sangat mengapresiasi klien yang melakukan pembayaran jangka panjang. Nah, di mana klien akan mendapatkan yang namanya booster investasi. Booster investasi. Yang mana sejak tahun pertama, bulan pertama nasabah store premi udah dapat booster investasi, yaitu tahun pertama sampai tahun ke-10 5% dari yang distorkan, tahun ke-11 dan seterusnya itu 10% dari yang distorkan. Dan mana booster investasi ini akan menambah nilai tunai kita, yang mana itu akan menambah nilai tunai, sehingga kalau seandainya kita store jangka panjang, misalnya kita store 25 tahun, nah total booster investasi kita itu udah berapa? Udah 200%. Bisa sama dengan biaya akuisisi. Bisa dikatakan bisa menggantikan biaya akuisisi. Sehingga di produk ini biaya akuisisinya udah lunas tuh. Dikasih Prudential cuma-cuma dari hasil booster investasi. Nah, kurang lebih seperti ini penjelasannya. Jadi perlu pahami 3 hal ya guys. Pertama, premi. Nah, bayarnya bukan 10 tahun, bukan 15 tahun, bukan 20 tahun. Tapi bayarnya adalah all pay, jangka panjang. Makin panjang makin bagus. Karena nilai tunai makin banyak dan cadangan makin banyak untuk bayar biaya asuransi dan biaya administrasi. Kemudian yang kedua, nilai tunai nggak dijamin ya. Tergantung dengan yang namanya jenis fund yang dipilih, termasuk kondisi ekonomi. Nah, kemudian yang ketiga, biaya asuransi harus dibayar seumur hidup ya. Selama mau di cover, selama mau diproteksi, dan akan meningkat sesuai dengan pertambahan usia. Semoga dengan penjelasan ini, kita lebih memahami prinsip kerja unit link. Dan nggak perlu khawatir, semua unit link sama di semua perusahaan asuransi, konsep basicnya sama, hanya mungkin yang berbeda hanya dari segi pembagian persentase-persentasenya aja, tapi basically penjelasannya adalah sama secara konsep. Thank you, semangat pagi.